Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pronoun, yaitu salah satu part of speech atau kelas kata yang pasti digunakan dalam bahasa Inggris, terutama dalam penyusunan kalimat ataupun berbicara bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pronoun, bagaimana penggunaannya dan bagaimana peletakannya secara tepat dan benar dalam kalimat bahasa Inggris. Langsung saja kita bahas tentang pronoun. Yang pertama adalah definition and example. Definition ini adalah apa? Definisi atau pengertian dari pronoun, dan example ini adalah contoh dari pronoun. Langsung saja kita lihat definisinya adalah, definisi dari pronoun adalah kata ganti orang atau benda. Jadi pronoun ini merupakan sebuah kata ganti untuk menunjukkan orang atau benda. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. Di kalimat sebelah kiri bisa kita lihat yang pertama ini. Saya menulis sebuah surat yang diberi warna biru. Ini orang ya, menunjukkan orang, yaitu saya. Kemudian kata gantinya dalam bahasa Inggris adalah I. I write a letter. Ini semua kalimat bahasa Inggris ini ditulis dalam bentuk tense simple present supaya lebih mudah di satu tenses saja. Karena poinnya bukan pada tensesnya, melainkan pada kata ganti orang atau benda, yaitu saya. Ini orang, saya. Ternyata dalam bahasa Inggris kata gantinya adalah I. I write a letter. Mana pronounnya? Ini yang ditulis kata ganti. Kemudian yang kedua, ibu mencintai saya. Nah, sama ya, saya di sini sama saya di sini sama tulisannya. Ternyata bahasa Inggrisnya adalah mother loves me. Me di sini bukan I seperti itu. Ternyata dari kata ganti yang sama dalam bahasa Indonesia, saya dan saya, ketika di bahasa Inggris kan menjadi berbeda. Yang pertama tadi I, yang kedua me. Bagaimana ini kok bisa berbeda? Ya nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, buku saya di sana. Saya lagi ya, sama ya, saya. Ternyata bahasa Inggrisnya adalah my book is there. Nah, berbeda lagi. My, bukan me, bukan I. Padahal artinya sama, saya. Kemudian yang terakhir, buku itu milik saya. Bahasa Inggrisnya, that book is mine. Nah, berbeda lagi. Padahal dari orang yang sama, saya. Ketika ditulis dalam bahasa Inggris, kata gantinya menjadi berbeda. Nah, bagaimana ini kok bisa berbeda? Bisa dilihat pada tabel berikut. Ternyata saya dalam bahasa Indonesia, ketika di bahasa Inggris, ketika menjadi subjek, itu kata gantinya adalah I. Di sini subjek di depan yang melakukan. Ketika menjadi objek, kata gantinya berubah menjadi me. Ketika menjadi possessive adjektif, my. Possessive adjektif itu apa? Possessive itu kepemilikan, adjektif itu kata sifat. Berarti kepemilikan yang masih membutuhkan benda. Ini titik-titik ditulis bendanya. Buku saya, my book, masih perlu ditulis bendanya. Ini menunjukkan milik saya, tapi perlu ditulis bendanya di buku saya. Possessive pronoun, kepemilikan, tapi kata ganti orang tadi. Ini berarti tidak perlu ditulis bendanya. Mine. That book is mine. Ini milik saya. Kenapa tidak perlu ditulis? Karena bendanya sudah disebutkan. Nah, sampai sini ada gambaran ya, kira-kira ternyata satu kata dalam bahasa Indonesia
ketika di bahasa Inggris kan, dan itu adalah sebuah pronoun, kata ganti orang atau benda, menjadi 4 bentuk yang berbeda-beda tergantung posisinya. Yang pertama sebagai subjek itu I, yang kedua ketika sebagai objek menjadi me. Nah, ketika ngomong dengan pacarnya, you love me apa you love I, yang betul adalah you love me. Terus my book, buku saya, that book is mine, buku itu adalah milik saya. Dengan posisi yang berbeda-beda ini ya memang harus dihafalkan ya. Tapi kalau tidak dihafalkan boleh ditulis lebih dahulu, nanti pelan-pelan akan menjadi hafal dengan sendirinya. Selanjutnya ada ternyata selain saya. Ada kamu, ada mereka, ada kami, ada dia. Tapi laki-laki, misalkan Iwan, dia. Berarti laki-laki kalau Iwan. Dia perempuan dan ini. Ini dalam bahasa Indonesia yang berwarna hijau ini. Meaning itu maknanya. Ketika di bahasa Inggris kan, kata gantinya adalah seperti ini. Ya, ini saya tadi kan sudah ada di sebelumnya. Kamu, mereka, kami, dia laki-laki kalau sebagai subjek berarti he, kalau dia laki-laki sebagai objek him, kepemilikan his, bukunya laki-laki, bukunya John, ya his book, bukunya, his itu menunjukkan dia laki-laki berarti sebagai possessive adjective. Saya melihat dia perempuan, sayanya sebagai subjek I, melihat see, dia perempuan, her, I see her, see yang berarti melihat, bukan see yang berarti melihat. Saya tahu dia laki-laki, saya, I, tahu, know, tulisannya K-N-O-W, know, dia laki-laki, apakah he, I know he, apa I know him, I know him, saya tahu dia laki-laki karena dia laki-lakinya sebagai objek. Selanjutnya adalah exercise atau latihan. Ada 5 soal, nanti kita bahas 3 saja, yang 2 dikerjakan sendiri. Yang pertama, I have a cute cat. Saya memiliki kucing yang lucu. It always makes bla 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 happy. Saya memiliki kucing yang lucu, itu selalu membuat hidup senang. Membuat siapa yang senang? Kan kucing saya. Berarti membuat saya jawaban. Tapi ada 4 ya saya. Kira-kira yang mana? Itu selalu membuat saya. Berarti ini sebagai objek. Yang mana? Me ya, sebagai objek. Jadi nomor 1 jawabannya me. Kemudian yang kedua, John studies at this school. John belajar di sekolah ini. Bla bla bla, kosong ya. Goes to school by his bicycle. John belajar di sekolah ini. Pergi ke sekolah menggunakan sepedanya. Ya, siapa ini yang pergi ke sekolah? John. John berarti dia. Laki-laki apa perempuan kalau John? Laki-laki. Sebagai apa ini di depan ini? Ini ada titik di sini. Ini sebagai subjek, berarti jawabannya he. Jawabannya yang nomor 2 adalah he. Kemudian yang nomor 3, the tigers. Harimau. Harimaunya lebih dari 1 karena ada S. Have sharp teeth, memiliki gigi tajam. Bla bla bla, kosong ya. Are wild animals, adalah hewan liar atau hewan buas. Harimau lebih dari 1. Nah, berarti ini isinya apa? Mereka. Kan harimaunya lebih dari 1. Mereka. Sebagai apa? Subjek, karena di depan ini isinya berarti
they. They. The tigers have supped it. They are wild animals. Kemudian yang ketiga, jawabannya they. Yang keempat dan kelima. 4 dan 5. Ini dikerjakan sendiri dan nanti ditanyakan kepada guru bahasa Inggrisnya masing-masing. Bisa di sekolah, bisa di tempat belajar. Saya bacakan, we love Indonesia. Bla bla bla. Country has thousands of islands. Yang kelima, John and Susan are my friends. I often go traveling with. Ada 3 pilihan jawaban. Nomor 4, apakah his, ataukah her, apakah our. Ya, apakah they, apakah our, apakah them. Ini tabelnya di sini. Jadi kalau memahami materi hari ini pasti bisa mengerjakan nomor 4 dan nomor 5. Atas perhatiannya dalam menonton video tadi. Semoga video tadi bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, boleh di subscribe dan komen supaya bersifat membangun channel ini untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pronoun, yaitu salah satu part of speech atau kelas kata yang pasti digunakan dalam bahasa Inggris, terutama dalam penyusunan kalimat ataupun berbicara bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pronoun, bagaimana penggunaannya dan bagaimana peletakannya secara tepat dan benar dalam kalimat bahasa Inggris. Langsung saja kita bahas tentang pronoun. Yang pertama adalah definition and example. Definition ini adalah apa? Definisi atau pengertian dari pronoun. Dan example ini adalah contoh dari pronoun. Langsung saja kita lihat definisinya adalah, definisi dari pronoun adalah kata ganti orang atau benda. Jadi pronoun ini merupakan sebuah kata ganti untuk menunjukkan orang atau benda. Contohnya bagaimana? Ini contohnya. Di kalimat sebelah kiri bisa kita lihat yang pertama, saya menulis sebuah surat yang diberi warna biru. Ini orang ya, menunjukkan orang, yaitu saya. Kemudian kata gantinya dalam bahasa Inggris adalah I write a letter. Ini semua kalimat bahasa Inggris ini ditulis dalam bentuk tensi simple present supaya lebih mudah. Di satu tensi saja, karena poinnya bukan pada tensisnya melainkan pada kata ganti orang atau benda, yaitu saya. Ini orang, saya. Ternyata dalam bahasa Inggris kata gantinya adalah I write a letter. Mana pronounnya? Ini yang ditulis di kata ganti. Kemudian yang kedua, ibu mencintai saya. Nah, sama ya, saya di sini sama saya di sini sama tulisannya. Ternyata bahasa Inggrisnya adalah mother loves me. Me di sini bukan I seperti itu. Ternyata dari kata ganti yang sama dalam bahasa Indonesia saya dan saya, ketika di bahasa Inggris kan menjadi berbeda. Yang pertama tadi I, yang kedua me. Bagaimana ini kok bisa berbeda? Ya nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, buku saya di sana. Saya lagi ya, sama ya, saya. Ternyata bahasa Inggrisnya adalah my book is there. Nah, berbeda lagi. My, bukan me, bukan I. Padahal artinya sama saya. Kemudian yang terakhir, buku itu milik saya. Bahasa Inggrisnya, that book is mine. Nah, berbeda lagi. Padahal dari orang yang sama ini saya. Ketika ditulis dalam bahasa Inggris,
kata gantinya menjadi berbeda. Nah, bagaimana ini kok bisa berbeda? Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ternyata saya dalam bahasa Indonesia, ketika di bahasa Inggris kan, ketika menjadi subjek, itu kata gantinya adalah I. Di sini subjek di depan yang melakukan. Ketika menjadi objek, kata gantinya berubah menjadi me. Ketika menjadi possessive adjektif, my. Possessive adjektif itu apa? Possessive itu kepemilikan, adjektif itu kata sifat. Berarti kepemilikan yang masih membutuhkan benda. Ini titik-titik ditulis bendanya. Buku saya, my book, lah masih perlu ditulis bendanya. Ini menunjukkan milik saya, tapi perlu ditulis bendanya di buku saya. Possessive pronoun, kepemilikan, tapi kata ganti orang tadi. Ini berarti tidak perlu ditulis bendanya. Mine. That book is mine. Ini milik saya. Kenapa tidak perlu ditulis? Karena bendanya sudah disebutkan di sini. Nah, sampai sini ada gambaran ya. Kira-kira ternyata satu kata dalam bahasa Indonesia ketika di bahasa Inggris kan, dan itu adalah sebuah pronoun, kata ganti orang atau benda, menjadi 4 bentuk yang berbeda-beda tergantung posisinya. Yang pertama sebagai subjek itu I, yang kedua ketika sebagai objek menjadi me. Nah, ketika ngomong dengan pacarnya, you love me apa you love I, yang betul adalah you love me. Terus my book, buku saya. That book is mine, buku itu adalah milik saya. Dengan posisi yang berbeda-beda ini ya memang harus dihafalkan ya. Tapi kalau tidak dihafalkan boleh ditulis lebih dahulu, nanti pelan-pelan akan menjadi hafal dengan sendiri. Selanjutnya Selanjutnya ada ternyata selain saya. Ada kamu, ada mereka, ada kami, ada dia. Tapi laki-laki, misalkan Iwan. Dia, berarti laki-laki kalau Iwan ya. Dia perempuan dan ini. Ini dalam bahasa Indonesia yang berwarna hijau ini. Meaning itu maknanya. Ketika di bahasa Inggris kan, kata gantinya adalah seperti ini. Ya, ini saya tadi kan sudah ada di sebelumnya. Kamu, mereka, kami, dia laki-laki kalau sebagai subjek berarti he, kalau dia laki-laki sebagai objek him, kepemilikan his, bukunya laki-laki, bukunya John misalnya, ya his book, bukunya. His itu menunjukkan dia laki-laki berarti sebagai possessive adjective. Saya melihat dia perempuan. Apa? Sayanya sebagai subjek, I melihat si dia perempuan. Her, I see her. Si yang berarti melihat, bukan si yang berarti. Saya tahu dia laki-laki. Saya, I tahu, know, tulisannya K-N-O-W, know. Dia laki-laki. Apakah he, I know he, apa I know him? I know him. Saya tahu dia laki-laki karena dia laki-lakinya sebagai objek. Selanjutnya adalah exercise atau latihan. Ada 5 soal. Nanti kita bahas 3 saja, yang 2 dikerjakan sendiri. Yang pertama, I have a cute cat. Saya memiliki kucing yang lucu. It always makes bla 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 happy. Saya memiliki kucing yang lucu. Itu selalu membuat senang. Membuat siapa yang senang? Kan kucing saya. Berarti membuat saya jawabannya. Tapi ada 4 yang saya. Kira-kira yang mana? Itu selalu membuat saya. Berarti ini sebagai objek. Me ya, sebagai objek. Jadi nomor 1 jawabannya me. Kemudian yang kedua,
John studies at this school. John belajar di sekolah ini. Bla bla bla, kosong ya. Goes to school by his bicycle. John belajar di sekolah ini. Pergi ke sekolah menggunakan sepedanya. Dan siapa yang pergi ke sekolah? John. John berarti dia. Laki-laki apa perempuan kalau John? Laki-laki. Sebagai apa ini di depan ini? Ini ada titik di sini ya. Ini sebagai subjek, berarti jawabannya he. Jawabannya yang nomor 2 adalah he. Kemudian yang nomor 3, the tigers. Harimau. Harimaunya lebih dari satu karena ada S. Have sharp teeth, memiliki gigi tajam. Bla bla bla, kosong ya. Are wild animals, adalah hewan liar atau hewan buas. Harimau lebih dari satu. Berarti ini isinya apa? Mereka. Kan harimaunya lebih dari satu. Mereka. Sebagai apa? Subjek, karena di depan ini isinya berarti they. The tigers have sharp teeth. They are wild animals. Kemudian yang ketiga, jawabannya they. Yang keempat dan kelima. Ini dikerjakan sendiri dan nanti ditanyakan kepada guru bahasa Inggrisnya masing-masing. Bisa di sekolah, bisa di tempat belajar. Saya bacakan, we love Indonesia. Bla bla bla. Country has thousands of islands. Yang kelima, John and Susan are my friends. I often go traveling with. Ada 3 pilihan jawaban. Nomor 4, apakah his, apakah her, apakah our. Ya, apakah they, apakah our, apakah them. Ini tabelnya di sini. Jadi kalau memahami materi hari ini pasti bisa mengerjakan nomor 4 dan nomor 5. Atas perhatiannya dalam menonton video tadi. Semoga video tadi bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, boleh di subscribe dan komen supaya bersifat membangun channel ini untuk depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.